Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Rahmawati, Prodi Manajemen Dakwah, ingin menjelaskan mengenai pengertian manajemen pelatihan dakwah. Studi penjajakan kebutuhan pelatihan dakwah. Penemuan kebutuhan pelatihan dakwah dapat dilakukan melalui studi penjajakan dakwah atau SPKPD. SPKPD adalah suatu studi yang diadakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis gejala-gejala atau keterangan yang dapat menunjukkan adanya kekurangan dalam hal keterampilan, pengetahuan, sikap dari calon peserta pelatihan, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelatihan yang cocok dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang berikutnya ialah identifikasi kebutuhan pelatihan dakwah. Kebutuhan pelatihan dakwah bermacam-macam, tergantung pada sifat pekerjaan dan orang-orang yang harus melaksanakan pekerjaan itu. Umumnya menyangkut keterampilan, sikap dan pengetahuan. Beberapa kebutuhan mungkin saja mencakup keseluruhannya, sedangkan lainnya barangkali hanya sebagian saja. Dalam merumuskan tujuannya, hendaknya pertama yaitu membuat tujuan umum menjadi tujuan khusus. Yang kedua, membuat tujuan umum menjadi tujuan yang dapat diukur dan dihitung. Yang ketiga, membuat tujuan umum yang menjadi tujuan yang memiliki jangkauan hasil. Yang keempat, yaitu ditulis dengan syarat penulisan tujuan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Rahmawati, NIM 101, ingin menerangkan sedikit mengenai pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai fungsi pengorganisasian yang efektif, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengetahui terlebih dahulu sasaran dari pengorganisasian dalam situasi lingkungan, membagi pekerjaan yang harus dilaksanakan ke dalam aktivitas-aktivitas bagian, mengelompokkan aktivitas yang sekiranya dapat dilakukan secara bersama dalam satu kesatuan praktis, dan penentuan pihak untuk melaksanakan aktivitas tersebut, menugaskan personil yang kompeten dan profesional untuk ditugaskan sebelum mengadakan pelatihan. Diperlukan perencanaan mengenai kebutuhan-kebutuhan pelatihan dakwah, yaitu seperti A. Merumuskan kerangka acuan atau TOR, Term of Reference. B. Menggandakan bahan-bahan pelatihan untuk peserta, terdiri dari belangko, daftar hadis, surat izin, formulir penilaian, dan alat-alat lainnya. C. Menyusun panduan latihan. D. Menginventarisasi dan mengidentifikasi calon peserta. E. Mempersiapkan fasilitas akomodasi dan lainnya untuk peserta. F. Memantau atau monitoring kegiatan tindak lanjut. Yang terakhir yaitu menghubungi narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Rahmawati, NIM 430201901101, ingin menyampaikan hasil resumen saya mengenai pelaksanaan pelatihan dakwah. Pelaksanaan adalah bagian puncak atau bagian paling utama dalam proses pelatihan dakwah. Pelatihan pada dasarnya adalah sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat, dan mengutamakan praktek daripada teori, dan dilakukan secara terarah dan terpadu. Ada tahap-tahapan pada pelaksanaan pelatihan dakwah, yaitu pembukaan pelatihan, biasanya berupa pemberian gambaran tentang peraturan dan tata tertib yang berlaku selama peserta mengikuti pelatihan, atau pemberian gambaran tentang pelatihan dakwah dan dakwah. 2. Kegiatan belajar mengajar dalam pelatihan dakwah atau kegiatan pelaksanaan program pelatihan dakwah.
Yang ketiga, penutupan kegiatan pelatihan dakwah. Biasanya kegiatan penutupan pelatihan dakwah ini didasari dengan pemberian motivasi agar para kader dakwah bisa pede dan bisa tampil pede di hadapan orang banyak atau audiens dengan kreativitas si dai tersebut. Yang berikutnya yaitu dalam pelaksanaan pelatihan dakwah terdapat unsur-unsur dalam pelaksanaan pelatihan dakwah, yaitu peserta dan anggota pelaksanaan pelatihan dakwah, yaitu panitia pelatihan, peserta pelatihan, narasumber atau pembicara, dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan dakwah. Materi. Biasanya materi yang disampaikan adalah materi yang berkaitan tentang dakwah seperti ceramah, pidato, atau khutbah. Yang berikutnya yaitu metode yang digerakkan dalam pelatihan ini dengan 3 metode yang pemakalah ambil dari sumbernya, yaitu seperti yang sudah kami jelaskan di atas, yaitu metode ceramah, diskusi, dan praktik. Media yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan pelatihan dakwah biasanya berupa proyektor ataupun teknologi lainnya. Di sini saya Amelia Rahmawati ingin melanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar antropologi. Seperti telah dikemukakan terlebih dahulu, kemudian manusia di masyarakat atau manusia dalam konteks sosialnya meliputi berbagai aspek. Salah satu aspek yang bermakna dalam kehidupan manusia yang juga mencirikan kemajuannya adalah kebudayaan. Kebudayaan, akar kata dari budaya, bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal. Kata budaya atau budi itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dengan demikian, kebudayaan itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi atau akal. Mengenai kebudayaan ini dapat disimak dari beberapa konsep dari beberapa pakar, antara lain dari C.A. Elwood mengungkapkan kebudayaan adalah norma kolektif. Semua pola perilaku ditransformasikan secara sosial melalui simbol-simbol. Dari sini tiap unsur, semua kemampuan kelompok umat manusia yang karakteristik yang tidak hanya meliputi bahasa, peralatan, industri, seni, ilmu, hukum, pemerintahan, moral, dan keyakinan-keyakinan saja, melainkan meliputi juga peralatan material atau artefak yang merupakan penjelmaan kemampuan kebudayaan yang menghasilkan pemikiran yang berefek praktis dalam bentuk bangunan, senjata, mesin, media, komunikasi, perlengkapan seni, dan sebagainya. Tidak ada kelompok umat manusia yang memiliki maupun yang tidak memiliki bahasa, tradisi, kebiasaan, dan kelembagaan. Kebudayaan itu bersifat universal yang mempunyai ciri yang berkarakteristik masyarakat manusia. Konsep yang dikemukakan oleh Elwood di atas sangat jelas dan gamblang bahwa kebudayaan itu hanya menjadi milik otentik manusia. Dari konsep tadi, tercermin pula konsep-konsep dasar antropologi yang melekat pada kehidupan manusia. Namun demikian, konsep-konsep dasar itu akan diketengahkan kembali secara lebih lengkap. Konsep-konsep dasar itu meliputi kebudayaan, tradisi, pengetahuan, ilmu, teknologi, norma, lembaga, seni, bahasa, dan lambang. Yang berikutnya yaitu perencanaan pelatihan dakwah. Dalam bidang pelatihan, tujuan dan sasaran seringkali dicampurkan, padahal tujuan merupakan pernyataan tentang maksud secara umum, sedangkan sasaran lebih menyatakan tuntunan yang spesifik dan menunjukkan hasil yang akan dicapai melalui kegiatan pelatihan. Yang berikutnya yaitu merumuskan sasaran pelatihan dakwah. Sasaran pelatihan dakwah merupakan sarana keberhasilan pelatihan. Adanya sasaran pelatihan dakwah yaitu mempunyai arti dan manfaat dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai dasar menentukan apa yang harus dilakukan oleh peserta selama mengikuti pelatihan. Menjamin konsentrasi penyusunan program.
memudahkan komunikasi antara penyusun program pelatihan dengan pihak yang berkepentingan, merupakan kerangka dari sesuatu program pelatihan, membantu fasilitator atau pelatihan memilih strategi untuk mencapai tujuan pelatihan, memudahkan pelatih di dalam menyusun bahan penilaian terhadap kemajuan peserta selama mengikuti pelatihan, menghindari kemajuan konflik penyelenggaraan program pelatihan dengan yang meminta program pelatihan. Yang terakhir yaitu membantu penyelenggara untuk menentukan program tindak lanjut daripada pelatihan. Aktualisasi pelatihan dakwah. Selanjutnya yaitu tahapan dalam pelaksanaan. Yang pertama, menerima kehadiran MC tilawah, laporan panitia, sambutan instansi terkait, pembukaan resmi, penyematan tanda pengenal, doa, dan yang terakhir ramah tamah. Proses belajar dalam pelatihan diawali oleh penjelasan program pelatihan dakwah, dilanjutkan dengan materi utama yang disajikan berjenjang, dan dilanjutkan dengan materi yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu acara penutup, menerima kehadiran, MC, tilawah, penutupan resmi, sambutan instansi terkait, laporan panitia, penyematan tanda pengenal, doa, dan yang terakhir ramah tamah. Memantapkan persiapan pelatihan dakwah. Dari yang pertama, mencermati materi pelatihan dakwah, mengerti tujuan, kurikulum, silabus, RPP, dan yang terakhir jadwal. Cakap dalam menggali potensi, menguasai materi, cakap dalam menyampaikan program belajar, cakap dalam mengelola kelas, cakap dalam menggunakan media, yaitu kriteria pelatihan yang harus dicari. Mencermati peserta pelatihan dakwah. Kriteria yang pertama yaitu setiap peserta dilibatkan dalam proses perencanaan pelatihan dakwah. Yang kedua, setiap peserta dilibatkan dalam pembagian tugas kepentingan pelatihan. Yang ketiga, melibatkan semua anggota kelompok. Dan yang keempat yaitu kegiatan ekstra dan kurikulumnya diserahkan pada peserta untuk mengaturnya. Permasalahan yang mungkin datang ketika kurang cermat dalam penyampaian pelatihan dakwah. Guru mengajar, jadi murid diajar. Guru tahu segalanya, jadi murid tidak tahu. Guru berbicara, jadi murid mendengarkan. Guru mengisi program, jadi murid diisi program. Guru menertibkan, jadi murid ditertibkan. Guru menjadi subjek, jadi murid menjadi objek. Beberapa contoh metode pelatihan dakwah. Yang pertama, bisa diisi dengan metode pemasaran atau ice breaking. Yang kedua, metode curah pendapat. Yang ketiga, metode diskusi kelompok. Yang keempat, metode diskusi panel. Dan yang terakhir, metode bermain peran. Teori belajar dalam pelatihan dakwah. Teori RT, teori kognitif, dan yang terakhir teori kepribadian. Pengawasan pelatihan dakwah. Proses pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan dalam pelatihan merupakan rangkaian dari perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian perencanaan dalam jalannya pelaksanaan pelatihan. Proses pengawasan dalam pelatihan terdiri dari 3 tahap, yaitu menetapkan standar, pengukuran, dan menentukan kesenjangan. Langkah-langkah pengambilan keputusan untuk tindakan korektif. 1. Mengetahui hakikat dari masalah yang dihadapi. Mampu mendefinisikannya secara tepat. 2. Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan. 3. Mengolah fakta-fakta dan data-data tersebut. 4. Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh. 5. Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang mungkin ditempuh. 6. Memutuskan tindakan-tindakan korektif yang terbaik.
Dan yang terakhir yaitu menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai hasil dari tindakan korektif yang telah diambil. Pengawasan efektif. Pengawasan sebaiknya fleksibel, sesuai dengan keperluan situasi dan kondisi, di mana tindakan korektif harus diambil. Karena pengawasan bisa memiliki implikasi pada emosional dan motivasional yang berkaitan dengan fungsional dan disfungsional. Dengan begitu, pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan yang senantiasa membangkitkan motivasi, tidak hanya mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi juga menyediakan alternatif perbaikan dan menentukan langkah-langkah strategis perbaikan. Pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuannya, sumber-sumber, dan lingkungannya. Organisasi memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yaitu susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam organisasi. Yang kedua yaitu aspek perilaku. Yang berikutnya adalah mengorganisasikan kebutuhan pelatihan dakwah. Kebutuhan pelatihan dakwah diantaranya merumuskan kerangka acuan atau TOR, Term of Reference atau latihan, menggandakan bahan-bahan latihan untuk peserta, merancang survei kebutuhan latihan, merancang program lanjutan, melaksanakan dan menganalisis hasil survei latihan para calon peserta, merumuskan kebutuhan latihan lanjutan, menyusun panduan atau manual latihan, menginventarisasi dan mengidentifikasi calon peserta latihan, memanggil atau mengundang calon peserta latihan, mengurus izin pelaksanaan latihan, mempersiapkan fasilitas akomodasi pelatihan, mengatur penempatan peserta di asrama atau lokasi pelatihan, melaksanakan acara latihan di ruang kelas latihan, memantau atau monitoring kegiatan tindak lanjut pasca latihan para peserta di tempat masing-masing, melaksanakan rapat koordinasi tim pemandu atau panitia untuk persiapan teknis acara latihan di ruang kelas latihan, menghubungi narasumber luar yang dibutuhkan, melakukan acara kunjungan kerja sebagai perbandingan latihan hasil di kelas, melakukan evaluasi akhir latihan, melaksanakan acara kontrak belajar, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan proses pelaksanaan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amelia Rahmawati, NIM 43020190101 ingin menjelaskan mengenai evaluasi pelatihan dakwah. Pengertian evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi atau penilaian berarti penentuan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi pelatihan dakwah juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil usaha suatu program pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi tersebut. Hal itu juga berarti suatu proses menentukan apakah setelah ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama yaitu mendapatkan dan menganalisa informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan dakwah. Yang kedua yaitu menemukan bagian-bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan, serta bagian-bagian latihan mana yang kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh program latihan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Yang keempat yaitu untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta latihan. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada peserta yang menyumbang saran-saran dan penilaian program yang dijalankan. Yang keenam yaitu untuk menjadi alat pembantu dalam proses pelatihan dakwah. Yang berikutnya yaitu manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Ada memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah, untuk mengetahui relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan, membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan memperkembangkan keadaan, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi,
untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggara pelatihan dakwah. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan dakwah perlu dilanjutkan. Terima kasih, mungkin cukup ini penjelasan dari saya mengenai evaluasi pelatihan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.